Bab 13 MJDMP. Beberapa detik kemudian, Dokter Ahmad masih terdiam, mencerna pertanyaan Anjani. Kenapa kamu bertanya seperti itu, An? Tanya Dokter Ahmad heran. Pasalnya, hal yang ditanyakan Anjani itu merupakan suatu hal yang tabu. Maaf, Bib, kalau pertanyaan saya terlalu sensitif. Saya hanya ingin tahu saja, apakah benar adanya kasus seorang wanita lahir tanpa lubang mahkota? Sebab hal seperti ini terjadi di kampung saya. Akan tetapi saya tidak tahu persis kebenarannya seperti apa. Jawab Anjani tak sepenuhnya berbohong. 202. Habib Ahmad mengangguk-angguk paham. Memangnya di daerah mana kampung kamu, An? Tanya Dokter Ahmad penasaran. Sebab hak seperti yang diceritakan Anjani sangatlah langka. Sehingga jika memang hal itu terjadi di sekitarnya, ia merasa perlu melakukan studi dan penyuluhan. Saya berasal dari desa Sumber Asri, Bib. Sumber Asri, kayak nggak asing di telinga saya. Masih di daerah Bangilya, An? Tanya Bib Ahmad memastikan. Iya, Bib. 203. Oh walah, kamu orang sini sendiri toh ternyata. Sumber Asri itu kalau nggak salah pernah saya kunjungi sekali kapan hari. Saat itu saya sedang ada tugas penyuluhan gizi ibu hamil di sana. Puskesmasnya berseberangan sama balai desa, kan? Tanya Bib Ahmad antusias. Iya, benar, Bib. Ya, saya ingat sekarang. Memang ya, dunia ini sempit. Jadi di sana ada penderita agenesis vagina, ucap Dokter Ahmad membuat Anjani bertanya-tanya. Maaf, Bib, agenes apa, Bib? 204. Agnesis vagina, An, bukan agnesmo. Loh, canda Dokter Ahmad yang terdengar sok asik. Anjani terkekeh. Tak menyangka Habib di hadapannya juga bisa bercanda. Agnesis vagina itu apa, Bib? Tanya Anjani polos. Istilah agnesis vagina benar-benar masih asing di telinganya. Agnesis vagina itu kondisi seperti yang kamu ceritakan tadi, An. Memang ada wanita yang tidak memiliki lubang itu. Dan itu kelainan bawaan lahir. Cuma kasusnya langka, An. Makanya tadi waktu kamu tanya seperti itu, saya jadi penasaran. Ternyata kasus agnesis vagina ada di sekitar kita. Terang Dokter Ahmad. 205. Ya Allah. Berarti benar ada wanita tanpa lubang kenikmatannya. Apakah benar apa yang dikatakan Supeno saat itu? Bahwa aku hanyalah wanita cacat. Wanita tanpa lubang kenikmatan. Wanita tanpa harapan memiliki keturunan. Ya Allah, mengapa nasib hamba harus seperti ini? Tidak layakkah hamba berbahagia sebagaimana wanita pada umumnya? Membina biduk rumah tangga yang bahagia, penuh cinta bersama suami dan keturunannya. Apa salah hamba? Sehingga hamba tak pantas merasakan kasih sayang kekeluargaan. Engkau telah mengambil orang tua hamba di masa kanak. 206. Kanak hamba. Lalu apakah engkau juga akan mengambil kesempatan hamba hidup bahagia bersama anak-anak hamba? Sungguh malang nasibmu, Anjani. Seolah ditakdirkan hidup seorang diri. Batin Anjani yang tiba-tiba merasa melo. Kok sedih, An? Tanya Dokter Ahmad khawatir menyadari perubahan mimik wajah Anjani. Anjani terkesiap mendengar pernyataan Dokter Ahmad. Ia segera berusaha menguasai dirinya kembali. Oh, enggak apa-apa, Bib. Hanya memikirkan bagaimana nasib anak-anak. 207. Yang terlahir dalam kondisi agenesis vagina. Saya benar-benar berempati. Maaf jadi melo, Bib. Jawab Anjani mengasihani nasibnya sendiri. Betapa lembut hati kamu, An, batin Dokter Ahmad dalam senyumannya. Berempati boleh saja, dan wajar, apalagi sebagai sesama wanita. Tetapi kamu perlu ingat, An, bahwa setiap ujian yang dibebankan Allah kepada hambanya, selalu memiliki jalan keluar. Ujian hanyalah sarana yang diberikan Tuhan kepada hamba untuk meningkatkan kualitasnya, untuk dinilai sejauh mana ia akan ikhlas, sabar dan tawakal. 208. Mereka yang diberikan ujian seperti itu adalah orang-orang pilihan, yang Allah berikan tingkat ikhlas dan sabar lebih tinggi dari manusia lainnya. Dan soal penyakit itu, perkembangan dunia medis masa kini sudah memiliki solusinya.
Agnesis vagina bisa diatasi dengan pelebaran V atau operasi. Dokter. Ahmad menjelaskan panjang kali lebar demi menghibur Anjani yang dinilainya terlalu empati. Begitu. Ya, dok. Jadi masih ada harapan untuk dia memiliki keturunan? Tanya Anjani merasa mendapatkan secercah harapan. Kalau itu tergantung. Jika dia memiliki ovarium yang sehat, maka dia 209 bisa reproduksi. Tetapi jika ovarium terganggu atau tidak sehat, bahkan wanita yang memiliki bentuk V sempurna pun tak akan bisa memiliki keturunan. Sebab persoalan itu berkaitan dengan kesehatan rahim. Di samping itu juga tergantung takdir Allah. Pada intinya, tetap semua itu tergantung pada takdirnya. Seberapapun masalah yang Allah berikan, Allah juga sudah menyiapkan jalan keluarnya. Asalkan sebagai hamba, kita terus berikhtiar, meminta, sabar dan tawakal. Terang dokter. Ahmad membuat hati Anjani lebih tenang. Dalam hati ia bertekad, setelah urusan dengan Supeno kelar, ia akan mulai menabung untuk melakukan pengobatan. 210. Terima kasih banyak atas penjelasannya, dok. Maaf sudah membuat dokter harus melayani konsultasi di luar jam kerja, ucap Anjani dengan senyuman manisnya. Khusus untuk kamu saya akan buka jam kerja selama 24 jam, jawab dokter. Ahmad tulus. Haha, Habib bisa aja. Bisa-bisa Habib rugi entar. Sebab melayani pasien gratisan sampai 24 jam. Balas Anjani menanggapi bercandaan. Tapi bolehlah, Bib. Biayanya dipotong dari gaji saya. Lanjut Anjani membuat dokter. Ahmad terkekeh. 211. Gaji kamu nggak akan cukup untuk bayar saya, dokter. Ahmad menyahuti. Oh ya, jadi apakah biaya periksa ke dokter kandungan semahal itu ya, Bib? Tanya Anjani polos. Membuat dokter Ahmad merasa lucu melihat keluguannya. Ya kalau pasiennya VVIP seperti kamu sih harusnya mahal, jawab dokter. Ahmad bercandaan. Membuat keduanya terkekeh bersama. Saya nggak ngangka ternyata kamu asyik juga diajak ngobrol, celetuk dokter. Ahmad. 212. Memangnya dokter pikir saya orangnya bagaimana? Tanya Anjani penasaran akan first impression dokter Ahmad terhadapnya. Ya saya pikir kamu gadis lugu yang sedikit introvert. Tapi ternyata kamu asyik dijadikan teman ngobrol, puji dokter. Ahmad terang-terangan. Anjani tersenyum tertunduk. Itu karena saya terbawa pengaruh Habib yang ternyata supel, sahut Anjani. Memangnya kamu pikir saya orangnya bagaimana? Tanya dokter. Ahmad membalikkan pertanyaan Anjani. Maaf ya, Bib. Sebelumnya, awalnya saya pikir Habib tuh orangnya ribet. 213. Terus sedikit kaku. Maaf sekali lagi, Bib. Anjani mengatakannya dengan sedikit merasa bersalah. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Tanya dokter Ahmad. Ya, itu penilaian saya saat pertama kali bertemu Habib dan saya merasa ribet dengan panggilan untuk Habib. Terang Anjani seraya tertunduk. Oh, soal panggilan. Kalau untuk itu saya memang sedikit selektif. Saya tidak suka orang memanggil saya dengan panggilan yang gak sesuai dengan diri saya. Lebih ke soal selera saja. Sebab hal itu saya nilai dapat mempengaruhi bagaimana cara kita. 214. Berinteraksi selanjutnya. Panggilan yang kurang sesuai membuat saya merasa kurang bebas saat berinteraksi. Jelas dokter Ahmad. Anjani manggut-manggut faham. Iya. Bener juga sih, Bib. Sahut Anjani. Lalu kenapa kamu menilai saya orangnya kaku? Tanya dokter Ahmad lagi. Kalau itu hanya karena saya terbiasa melihat Habib-Habib yang ceramah. Atau memimpin acara-acara doa. Yang dalam penilaian saya kehidupan beliau-beliau itu serius. Anjani mencoba menjelaskan walau ia merasa bingung dengan jawabannya. Maksud kamu saya nggak serius? Gitu. Tanya dokter Ahmad balik. Sengaja. 215. Membuat percakapan mereka berkelit. Anjani menggaruk keningnya bingung. Duh, gimana ya, Bib? Bukan seperti itu konotasi maknanya. Anjani malah bingung sendiri. Lalu,
Ya saya baru tahu aja ada Habib yang supel dan asyik seperti Bib Ahmad. Terang Anjani yang pada akhirnya menemukan jawaban yang pas. Dokter, Ahmad terkekeh mendengar jawaban Anjani. 216. Saya dan kamu. Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia, An. Datuk saya Sau memang sosok yang sangat mulia, sehingga keturunannya turut mendapat cipratan keberkahannya. Tapi tetap, kita sama-sama ciptaan Allah yang beragam. Bagaimana karakter kita terbentuk itu dipengaruhi oleh bagaimana pola didik dan lingkungan sekitar. Seorang Sayyid, memang ada yang berprofesi sebagai tokoh agama, sehingga cara mereka bersikap pun menyesuaikan dengan profesinya. Tetapi bukan berarti semua Sayyid lantas berprofesi sebagai tokoh. 217. Agama, profesi kami pun beragam. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, jadi pedagang, jadi sales, dan lain-lain. Dan bagaimana kami bersikap, ya tergantung profesi kami. Bayangkan kalau kita berdagang dengan cara berkomunikasi layaknya orang ceramah. Apa nggak bosan yang jadi pembelinya? Terang dokter, Ahmad mencoba membuka wawasan Anjani tentang dunia zuriyah Rasul. Iya juga ya, Bib. Berarti selama ini pemikiran kami orang awam saja yang terlaku kolot. Hehe, sahut Anjani sambil terkekeh. Obrolan di antara mereka mengalir begitu saja. Walau dengan jarak usia yang cukup terpaut jauh. Walau dengan latar belakang pendidikan dan 218. Keluarga yang berbeda. Tapi mereka tetap bisa nyaman dan nyambung saat bercengkrama. Hingga tak terasa, malam semakin larut, membuat dokter Ahmad berinisiatif mengajak Anjani untuk istirahat. Sudah malam, An, kamu harus istirahat. Sebab mulai besok pagi kamu bertugas mengantar Zahira sekolah. Saya juga besok harus bekerja. Jadi kita butuh istirahat. Ajak dokter Ahmad. Baik, Bib. Oh iya, sebelum lupa, saya mau info kamu. Mungkin saya akan 219. Menjadwalkan untuk melakukan studi dan penyuluhan di kampung kamu tentang agnesis vagina. Saya minta kamu dampingi saya, ya. Saya ingin bertemu langsung dengan penderitanya. Kamu bisa, kan, An? Tanya dokter. Ahmad membuat Anjani tersentak. 220.